Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Guru ya, ini sekarang yang guru lulus PG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka, tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo, terima kasih Mbak Isi. Nah, untuk guru, ya, saya sebetulnya memang mendorong karena memang suratnya Pak Menteri sudah jelas, sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Nanti, tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak, atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah, tentu bukan karena pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka tentu harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non-ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Untuk pendidik Bapak, ini ada tenaga pendidik yang mengajar di sekolah swasta dan pembayarannya melalui dana BOS atau BOS, apakah bisa untuk mengikuti pendataan non-ASN ini? Tuh. Kemudian, apakah yang berhak masuk pendataan ini bagi non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau boleh swasta? Kemudian, apakah data tersebut berpengaruh dengan yang sudah nilai PG atau passing grade? Kemudian yang terakhir Bapak, ini apakah skema atau ketentuan bagi honorer dengan SK pengangkatan Januari 2022 oleh unit kerja terendah? Pertama mengenai tenaga pendidik, kalau ini kan pendataan untuk non-ASN dan di instansi pemerintah. Tentu yang kita akan data itu adalah yang mereka menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Yang tidak menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan. Karena kalau dilakukan pendataan untuk semua ya nanti swasta pun nanti akan tercatat semua gitu. Dan itu nggak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah semuanya. Jadi saya bilang, jadi kalau dia pendidik misalnya ya tentu di instansi pemerintah. Walaupun yang bersangkutan kemudian dibayarnya melalui dana BOS, tetapi ini kan sebetulnya ada mekanisme yang nanti tentu akan menjadi persoalan baru, misalnya terkait dengan kalau diselesaikan melalui pemerintah, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi ASN misalnya, belum tentu nanti yayasannya kemudian melepaskan yang bersangkutan untuk menjadi tenaga guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah pemerintah. Kecuali nanti ada kebijakan lain, misalnya kebijakan lain itu adalah ada mekanisme perbantuan, misalnya seperti dulu, zaman dulu itu ada guru perbantuan
guru yang diangkat oleh pemerintah, tetapi kemudian diperbantukan ke misalnya di sekolah-sekolah madrasah misalnya atau di sekolah-sekolah keagamaan. Tapi sejauh ini saya